Kini peternakan Slamet Wuryadi sudah tidak bisa dibilang kecil lagi. Kapasitas peternakan yang berskala besar sudah dia bangun, sudah barang tentu hasil produksi telur pun semakin meningkat. Saat ini Slamet Wuryadi membesarkan peternakan puyuhnya dengan nama SKF. Lengkapnya, CV Slamet Quail Farm yang beralamat di Desa Cilangkap, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Tak puas hanya mengembangkan peternakan puyuh dan hasil telurnya, SKF mulai merambah produk olahan dengan bahan dasar telur dan daging puyuh, seperti bakso daging puyuh, abon puyuh, serta telur puyuh yang diolah menjadi telur asin. Berangkat dari sinilah kita semakin percaya diri bahwa ternyata hasil turunan dari telur dan daging puyuh bisa kita manfaatkan untuk telur puyuh asin. Ini merupakan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Serapannya tinggi sekali. Yang kedua adalah abon daging puyuh. Kemudian bakso yang dimanfaatkan dari olahan daging puyuhnya yang berisi telur puyuh. Ini serapannya juga tinggi sekali. Belum lagi olahan-olahan snack ringan seperti ekado, siomay. Ini lebih banyak mengkolaborasikan telur dan daging puyuh dalam produk makanan itu. Dan ini sudah menjadi makanan sehari-hari di kegiatan anak sekolah sebenarnya. Jadi terobosan-terobosan kita ke depan, kita sedang memulai dan mengembangkan paket wirausaha bentuknya pondok bakso puyuh yang nilainya itu 15 juta. Itu sudah dapat, nanti yang mitra-mitra kita dapat booth, kemudian freezer, dan juga satu lagi bakso puyuh 100 pak. Dan nanti apabila sudah habis, nanti kita selalu mengirimnya. Dan itu di dalamnya sudah termasuk bumbunya. Nah, ini Pak Ajis, Pak Ade, ini adalah salah satu desain sangkar kita yang selalu senantiasa kita modifikasikan. Yang paling menarik dari Slamet Quail Farm adalah bisnis plan yang mereka jalankan tidak hanya melulu mencari keuntungan semata. Namun, si pemilik SKF memiliki pemikiran yang mulia dengan melakukan terobosan-terobosan yang tidak berorientasi dengan keuntungan, yaitu dengan memberikan jasa pelatihan beternak puyuh gratis bagi para pemula. Bahwa puyuh ini masih produktif, itu sederhana dengan dilihat ininya. Begitu ini masih basah, berarti ini masih bertelur sampai setahun lagi. Coba Bapak lihat, pegang ini kan telur. Untuk menunjang hal tersebut, telah disediakan pula tempat tinggal dan makan gratis bagi para pelaku UKM yang menimba ilmu selama di Slamet Quail Farm. Pak Slamet Wuryadi selalu mensupport kepada kami bahwa ternak puyuh ini harus keilmuannya dikuasain betul. Dari hulu sampai hilir, dari mulai penetasan sampai kepada hasil daripada pasca panennya itu harus bisa diolah sedemikian rupa sehingga para peternak itu bisa benar-benar diuntungkan gitu. Dari segi bisnis saya dapat, dari segi sosial saya dapat, semua dapat banyak pelajaran yang dapat dari Pak Slamet secara pribadi atau secara farmnya. Slamet pun membangun kemitraan dengan para pelaku UKM pemula dengan maksud dan tujuan membantu mereka mengatasi masalah ekonomi dengan jalan buka peluang wirausaha seluas-luasnya di bidang ternak puyuh. Salah satu contohnya, Bapak Usman yang melakukan kegiatan ternaknya di sela waktu ia berdinas, mengabdi ke negara menjadi anggota TNI. Biasanya kalau sebelum apel kita kerjanya jam 4 subuh udah bekerja. Dari mulai sebelum azan subuh kita sudah bersih-bersih, kasih pakan. Setelah sholat subuh, kita sholat subuh dulu. Setelah mandi baru kita berangkat kerja. Tak hanya itu, Slamet Wuryadi juga membangun sebuah tempat yang dinamakan Pondok Wirausaha. Tempat ini adalah sebagai tempat untuk melakukan pelatihan ataupun kegiatan lain. Seperti kegiatan ini, ibu-ibu masyarakat setempat dikumpulkan dan diberikan pelatihan dalam hal bercocok tanam. Mereka diberdayakan
guna mempersiapkan sebuah rencana kerja ke depan pengembangan usaha dari Slamet Quail Farm di sektor pertanian. Nah, ini saya juga ingin rundingan apakah siap. Kita ada permintaan melon jenis SEM dari Korea itu hampir 2-4 ton per minggunya dengan kontrak harga 20.000 per kilo, dan mereka mampu mengambil ke tempat kami di Pondok Wirausaha ini. Jadi mereka petik sendiri, kemas sendiri, angkut sendiri ke Koreanya, dan kita diadakan kontrak kerja 20.000 per kilo. Ada kisah menarik yang beredar luas di masyarakat tentang puyuh. Bahwasanya, telur puyuh dan dagingnya memiliki kandungan kolesterol tinggi. Oleh sebab itu, sebagian kalangan masih enggan untuk mengkonsumsi telur dan daging puyuh secara rutin. Namun kenyataannya tidak demikian. Puyuh memiliki kandungan gizi yang aman, berprotein tinggi, dan sudah melalui proses uji di Lab Gizi Institut Pertanian Bogor. Jadi selama ini informasi nilai gizi yang kita dapatkan selama ini adalah informasi dari Badan Kementerian Pertanian Amerika Serikat, yaitu USDA, di mana kita didolimi bahwa di antara sekian banyak pangan yang beredar di Indonesia ini, terutama unggas, tertinggi adalah telur dan daging puyuh. Itu 100% bahkan 1000% saya bantah bahwa saya adalah satu-satunya orang di Indonesia yang memiliki kandungan sertifikat telur dan daging, baik protein, lemak maupun kolesterolnya. Kesimpulannya pada hari ini, tidak ada telur apapun yang kandungan gizinya lebih aman dari telur dan daging puyuh. Data yang terhimpun hingga tahun 2015 ini, aset Slamet Wuryadi sudah mencapai 26,3 miliar, meliputi ternak, bangunan, serta lahan yang digunakan. Sedangkan omset per bulannya hampir mencapai 1,5 miliar dengan keuntungan bersih per bulannya mencapai 700 juta. Kini peternakan Slamet Wuryadi sudah tidak bisa dibilang kecil lagi. Pencapaian selama 13 tahun merupakan hasil dari sebuah kerja keras. Banyak orang menggantungkan perekonomian keluarga dari tempat tersebut. Dan Slamet berprinsip, karyawan merupakan keluarga besarnya, serta aset yang tak ternilai harganya. Saya ikut Pak Slamet sekitar 5 tahun terakhir. Tapi saya mengenal Pak Slamet ketika beliau masih bekerja di suatu perusahaan. Sangat luar biasa sekali. Dia sangat peduli terhadap sesama, terhadap teman, terhadap lingkungan. Masya Allah, saya kenal Pak Slamet tuh, alhamdulillah sampai begitu dekat dengan beliau, dengan orang yang terbuka, dan penyampaian ilmu tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya merasa bersyukur sekali, karena orang seperti Pak Slamet jarang saya temukan di dalam dunia perbisnisan ini. Burung puyuh, si mungil yang memiliki segudang manfaat ekonomi dan masih sangat sedikit orang yang melirik keberadaannya. Saat ini permintaan pasar mencapai 12,5 juta butir telur per minggunya. Sedangkan suplai hanya mampu memenuhi 3,5 juta butir saja. Tentu saja, kebutuhan akan telur puyuh masih sangat kurang. Melihat pasokan telur puyuh saat ini yang masih sedikit, tentu saja ini merupakan peluang usaha yang masih sangat terbuka lebar.